itu Anda lihat gitu ya, dari spora. Nah, terus sekarang dari Anda silakan yang saya panggil, Anda membaca skema tersebut. Skemanya itu kamu bacakan ya. Coba Abata, selamat pagi Abata. Duduk di pojok. Oke Bu, iya Bu. Ya, silakan kamu jelaskan daur hidup Bryophyta dengan kata-katamu sendiri coba dari skema ini. Dibaca. Silakan. Coba Abata membaca skema. Ayo baca, dibaca. Itu spora kemudian menjadi apa itu? PPT-nya sudah kelihatan toh? Sudah Bu. Sudah Bu. Abata dibacakan coba. Oh, ini loh dari Dari skema yang spora sudah ada ini. dari spora menjadi protonema, lalu jadi tumbuhan lumut. Habis itu berubah jadi dua bagian, yaitu Antheridium dan Archegonium. Archegonium menjadi ovum, sedangkan Antheridium menjadi spermatozoid. Ya, lintas sarana dulu ya, stop saya Agatha. Ya, ini ada kesimpulan tadi udah spora menjadi protonema. Protonema tumbuh ya, tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut. Di dalam tumbuhan lumut itu ada Antheridium dan Archegonium. Jadi bukan tumbuhan lumutnya itu berubah menjadi ya. Tumbuhan lumut di dalamnya ada Antheridium dan Archegonium. Ya, lanjutkan Abata. Lalu spermatozoid dan ovum. Si Antheridium menghasilkan sperma, ayo dibaleni. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan Archegonium menghasilkan ovum. Lalu spermatozoid dan ovum menghasilkan zigot. Dia bertemu, orang menghasilkan. Sperma dan ovum itu kan bertemu ya, bertemu menjadi zigot, ya kali ini. Spermatozoid bertemu dengan ovum menghasilkan zigot. Menjadi. Ya, lanjut. Terus, lalu zigot dari zigot berkembang menjadi sporogonium. Ya, terus. Setelah itu berkembang menjadi sporangium. Ya, sporanya kemudian menjadi sporangium. Terus menghasilkan sporangium. Lalu menghasilkan spora. Dan kemudian menghasilkan spora. Coba diulangi sekali lagi, Abata. Yuk, nanti temannya siap-siap ya. Ada satu yang tak suruh. Ini soal ini pasti keluar itu nanti teman semester. Ya, gimana Abata? Pertama spora menghasilkan Berubah menjadi. protonema, lalu berkembang menjadi tumbuhan lumut. Berubah menjadi tumbuhan lumut. Lalu Terus menghasilkan Antheridium dan Archegonium. Lalu Archegonium menghasilkan ovum.
Antheridium menghasilkan spermatozoa, Mm-mm. menghasilkan zigot. Oh, Lalu bertemu zigot menjadi, menghasilkan jangan menghasilkan sperma dan ovum bertemu menjadi zigot, tidak menghasilkan zigot. Terus, ya, spermatozoid dan ovum bertemu zigot. jadi Lalu zigot. zigot Terus, berkembang zigot berkembang menjadi sporogonium. hmm, Lalu sporogonium berkembang menjadi sporangium. hmm, Lalu sporangium jadi spora. ya, itu ya, nanti ya. Jadi nanti kenyataannya tuh seperti ini nih. Tumbuhan lumut ini sporanya menjadi protonema ya. Protonema menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut nanti ada sebenarnya ada seterusnya tapi dijelaskan tidak terlalu lama. Ya, kemudian berdasarkan Antheridium dan Archegonium bisa menjadi homotalus berumah satu, Antherium dan Archegonium berada dalam satu tumbuhan ya. Hetero berumah dua, jadi kalau ada tanaman berumah dua, artinya Archegonium sel telur dan Antheridium nanti sel sperma itu memiliki satu-satu, tidak dua-duanya ya. Jadi berumah dua. Antheridium pada tanaman sendiri, Archegonium pada tanaman sendiri. Ya. Klasifikasi tumbuhan paku, tumbuhan lumut itu ada Hepatisopsida, lumut hati, Antheracoida rumput tanduk, Diopsida rumput sejati. Kita lihat dulu gambarnya ini. Nah ini lumut hati, dia nanti menjalar kayak gini nih. Dia menjalar, warnanya hijau. Ini alat reproduksinya, ya. Ada Antheridium dan Archegonium. Nih, yang kayak bunga ini yang Antheridium, yang Archegonium itu nanti kayak kuncup kayak gini, ya. Ini, nah ini Markhantia polymorpha itu contoh dari lumut hati, ya. Dia tumbuhnya menjalar. Terus ini perbedaannya ya. Ini rumput tanduk karena bentukannya seperti tanduk maka disebut rumput tanduk. Ya, ini rumput tanduk. Kemudian ini rumput daun karena ada daunnya. Nah, dia punya daun-daun rumput daun. Nah, daun udah ya. Ini lumut masih lumut. Seksual udah. Peranan lumut yang sudah ada sebagai vegetasi perintis. Jadi dia pertama kali yang hidup ya, tumbuhan yang bisa pertama kali hidup pada tempat atau media yang sebelumnya tidak bisa ditanami tumbuhan. Kemudian setelah itu bisa tumbuh lumut, kemudian paku, kemudian monokotin seperti itu ya, kemudian tanaman dikotin gitu. Jadi ada urutannya sampai nanti akhirnya menjadi komunitas yang kompleks, komunitas yang sudah jadi ya, ada tumbuhannya, ada herbanya. Gitu. Saphagum digunakan di kebun karena mampu menyerap air sangat besar. Digunakan sebagai bahan bakar dan dapat diolah menjadi bahan pengganti kapas. Markhantia polymorpha digunakan sebagai obat hepatitis. Ini lumut daun ya. Lumut daun gambarnya seperti itu. Nanti ini di sini ada sporangiumnya. Yang berikutnya adalah tumbuhan paku. Ya ini jagain dulu kalau nanti tiba-tiba listriknya mati padam karena ada pemadaman listrik. Silakan Anda buka LKS Anda. Ya. Kemudian Anda kerjakan untuk soal-soal pilihan ganda dari plantae ya, tumbuhan ya. Dari plantae tumbuhan. Soal pilihan ganda
di buku catatan masing-masing, Anda menjawab huruf yang benar beserta alasannya. Oke ya, nanti Anda lihat soal pilihan ganda di LKS Anda, dijawab huruf yang benar beserta tadi alasan Anda memilih jawaban itu. Ya, jadi nanti kalau tiba-tiba padam, Anda bisa mengerjakan pekerjaan itu di, saya tulis dulu nih, saya tuliskan di grup Anda dulu. Bentar ya. Nah, terus dulu. Oh, biasanya masih ada baterainya. Oke, kita lanjutkan sekarang dari Dovita. Tumbuhan paku. Ya, ini tumbuhannya seperti ini. Coba kamu sebutkan 5 ciri tumbuhan paku dari tanaman yang Anda ketahui ini. Kamu sebutkan 5, satu aja dulu, satu dulu aja lah. Coba ya, satu-satu dari tanaman ini, kemudian Anda bisa menyebutkan ciri-cirinya. Yohanes Dani, halo Yohanes Dani, selamat pagi. Halo, halo. Ya, sebutkan cirinya, Jan. Satu aja, tumbuhan paku. Memiliki spora. Memiliki spora ya. Yohanes Diota, satu. Daunnya lebar dan panjang. Ini untuk gambar ini seperti itu, tapi kalau untuk ciri dari paku, kalau kamu lihat ini kan kecil-kecil ya. Ini ciri umum, bukan ciri tanaman khusus ini untuk paku sarang burung ini, tapi untuk keseluruhan. Tadi untuk Yohanes Dani tadi warnanya hijau, apalagi berspora, apalagi memiliki batang dan akar. Miliki akar, batang, daun ya. Terus lagi 3, silakan Lintang. Bisa ditemukan di air tempat lembab, menempel pada tanaman lain. Ya, itu habitat ya. Habitatnya bisa di air tempat lembab atau menempel pada tanaman lain ya. Ruth, silakan Ruth. Kamu sebutkan Ruth lagi Ruth. Ciri dari tanaman ini Ruth. Apalagi Ruth? Halo Ruth. Apa Ruth? Stephen, coba Stephen. Dibantu Stephen. Stephen. Halo. Stefan, ya, kok hilang kabeh gitu. Ya tadi sudah 4 ya, sudah 4 kita, Anda betul. Bisa kita tambahkan nanti dia itu mengalami metagenesis kayak tumbuhan, ada skema ya kayak tumbuhan lumut ya di sini ya. Ciri memiliki akar, batang, daun, memiliki jaringan pembuluh, jadi sudah punya xilem dan floem ya. Ini ada daunnya, ada yang besar, ada yang kecil gitu, nggak besar kecil. Berwarna hijau gitu ya, tadi berspora betul itu ya, itu tumbuhan paku. Jadi Anda saya yakin tidak keliru untuk menyebutkan tumbuhan paku dan tidak. Jadi nanti untuk tugas Anda ya, nanti akan saya bertugas juga untuk yang depan itu Anda membuat itu herbarium tumbuhan paku. Anda mencari tumbuhan paku kemudian ditempelkan di kertas HVS, kemudian difoto, kemudian nanti di share di Google
Anda, tapi nanti aja ya. Nanti buat karungnya dulu. Ya, tadi itu gambarannya. Berdasarkan fungsi daunnya, ada daun yang menghasilkan spora seumur hidupnya, dia menghasilkan spora, namanya sporofil. Jadi daunnya itu masih muda ya, tapi sudah agak di situ titel-titelnya itu nanti dia bakat untuk menjadi sporangium, ya. Kemudian ada sorus. Tapi yang tropofil, daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Jadi sampai tua pun, sampai kering pun nanti dia akan tidak bisa menghasilkan spora. Ya. Jadi kalau misalkan dia ada daun, yang satunya bisa menghasilkan spora, oh berarti adalah sporofil. Sporofil. Tapi kalau ini misalkan sampai tua sampai itu kok tidak ada sporanya ya, katanya tadi kalau tumbuhan paku menghasilkan spora, tapi kok nggak ada, maka tanah daun tersebut disebut daun yang tropofil. Ya. Pada permukaan bawah sporofil dewasa terdapat sorus, yaitu bahan yang terdiri dari kelompok sporangium. Kelompoknya sporangium disebut sporofil. Sorus yang masih muda ditutupi oleh selaput pelindung yang disebut indisium. Pada sporangium terdapat sejumlah sel yang tertutup berdinding tebal menyerupai cincin disebut anulus. Ya, daur hidup tumbuhan paku generasi gametofit ditandai dengan adanya protalium. Pada protalium terdapat antheridium dan archegonium ya. Kemudian seperti biasa antheridium nanti akan menghasilkan sperma, archegonium akan menghasilkan ovum. Ovum dan sperma ketemu, namanya pembuahan ya, fertilisasi, akan menghasilkan sigot. Sigot berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Ya, ini daur hidup tumbuhan paku. Kalau dibuat skema tadi mirip ya, tidak sama tapi mirip dengan tumbuhan lumut. Generasi sporofit menghasilkan spora. Ya. Berdasarkan jenis spora bisa dibedakan paku homospor. Homo itu sama, berarti sporanya sama. Heterospor itu sporanya berbeda. Peralihan ya, antara homospor dan heterospor. Jadi sporanya sama, tetapi ada jantan dan betina itu peralihan. Kalau hetero itu beda ya, spora jantan dan betina beda. Kalau homo itu berarti sama. Paku homospor, jadi macam-macam spora, contohnya adalah paku kawat. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku. Ini silakan juga Anda buat nih di buku Anda. Metagenesis tumbuhan paku. Ke bawah ya, dibuat ke bawah coba. Anda buat ke bawah. Ini kalau misalkan Anda lihat nah, ini kan sporanya cuma satu, berarti kan sporanya sama. Maka skema metagenesis paku homospor, homospora. Ini yang homospora kamu buat dulu. Silakan buku catatan Anda. Kamu buat dulu. Ya, silakan. Anda membuat dulu. Anda membuat seperti tadi, nanti Bu Tuti akan menunjuk salah satu siswa untuk membacakan skema tersebut, dibaca menurut kata-kata Anda sendiri.
Ya, sambil Anda membuat yang saya panggil, silahkan. Gabriel, selamat pagi Gabriel. Ya, Bu. Gabriel, silakan kamu bacakan ini skemanya. Oh iya. Nah, nih. Menjadi protalium, di dalam protalium ada Mulai spora. Oh ya, dari spora berkembang menjadi protalium. Lalu dalam protalium ada dua, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, sementara archegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bertemu menjadi zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Lalu tumbuhan paku menghasilkan sporofil yang mengandung sporangium. Sporangium tumbuh menjadi spora. Ya, sporangium nanti di dalamnya ada spora ya. Sporangium menghasilkan spora. Ya, bukan tumbuh. Ya, udah betul ya. Nanti kalau tas itu bisa tak suruhnya kamu menjelaskan ya. Jelaskan dengan kalimat Anda sendiri. Lah, sporofil itu ada kata sporofil sudah saya jelaskan. Sporofil itu adalah daun, fil itu daun. Daun yang menghasilkan spora. Maka di dalam daunnya tadi itu ada sporangium ya. Sporangium kumpul jadi tumbuhan paku. Tuh. Jadi kalau kamu lihat tumbuhan paku kemudian ada titik-titiknya, itu ada enggak? Contohnya enggak ada. Titik-titiknya itu namanya sorus. Di dalam sorus ada sporangium. Dalam sporangium kemudian nanti menghasilkan spora. Ya, makasih ya Gabriel yang sudah menjelaskan. Kemudian untuk paku heterospora, hetero tadi berbeda, maka sporanya berbeda. Ada yang mikrospora, ada yang makrospora. Ya. Terus ini heterospora, mikrospora ini. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama seperti, maka yang harus Anda hafalkan itu yang homospor. Yang homospor, karena ini yang mikro jadi mikroprotalium, yang makro menjadi makroprotalium kayak gitu. Ya, peralihan dan bentuk yang ukuran sama, tetapi kelaminnya berbeda, ada kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, ini protaliumnya ada protalium jantan, ada protalium betina. Klasifikasi ada Xylophyta, Lycopodophyta, Equisetophyta, dan Pteridophyta. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari misalkan suplir, tadi ya sarang burung, itu masuknya yang Pteridophyta. Ya, ada klasifikasi tadi udah, ini kita lihat. Xylophyta merupakan paku yang hampir punah, tidak memiliki daun atau akar sejati, memiliki rizoid. Contohnya Xylotum. Divisi Lycopodophyta jumlahnya mencapai 1.000 spesies. Mikrofil tersusun spiral. Sporangium muncul dari ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Contohnya Lycopodium dan Selaginella. Nah ini ya, mungkin Anda pernah melihat ini tumbuhan paku yang kayak gini nih, Selaginella. Nah ini nih pasti Anda pernah melihat nih, itu tanaman hias nih. Ya, daunnya bercabang-cabang kayak gini, ini tumbuhan paku. Ya. Lanjut, yang Equisetophyta, paku ekor kuda. Jumlahnya sekitar 15 spesies, habitat tempat lembab. Nih yang kita lihat ya. Untuk kernya lah ini kayak gini nih. Anda juga pasti pernah melihat, tapi
Anda tidak tahu kalau itu tumbuhan paku. Pakunya namanya paku ekor kuda kayak gini, kayak ekornya kuda ini. Ini ada pisah-pisahnya ya, ini pagar ekor kuda. Ini juga kadang-kadang untuk tanaman hias itu ditanam di pot yang bunder itu, yang banyak airnya itu. Ya, ini Pteridophyta memiliki klorofil, makrofil, dan mesofil. Tingginya bervariasi. Contohnya paku tiang, paku cekran, serpesan, suplir, ya, suplir, semanggi, yang buat di makanan itu semanggi ya, pecel semanggi. Contohnya ini Asophila glauca, ini ya, paku tiang. Kemudian Giseria linear ini, nah ini masuk tumbuhan paku. Suplir, Adiantum foliatum itu suplir, dia masuk tumbuhan paku juga ya. Tumbuhan paku. Kemudian Marcella crenata itu sebagai lambang muka itu ya, kelihatan yang warnanya ungu itu loh. Ya, kalau dia semanggi itu daunnya itu ada empat daun bagian ya. Bunder ada 4 karena ada yang 3 ya, mirip-mirip sama semanggi, tapi setelah dilihat kok cuma 3, kalau cuma 3 itu enggak, bukan semanggi. Semanggi itu ada 4. Ya, seperti ini ada 4 lihat. Ini semanggi bisa digunakan untuk sayur ya, untuk sayur, untuk dibuat pecel. Ini tumbuhan paku. Kita lanjutkan sekalian karena ini ternyata listriknya belum padam ya, kita lanjutkan sekalian aja supaya selesai. Kemudian minggu depan kita soal-soal ya, soal-soal. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji, jadi menghasilkan biji, ada berbiji terbuka, gimnospermae, dan biji tertutup, angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi tanaman dikotil dan monokotil. Gimnospermae ya, cirinya ini kamu lihat tanamannya, mudah-mudahan di sini ada gambarnya. Oh enggak ada, berarti nanti kita carikan dulu gambarnya. Gimnospermae, bakal biji tidak ditutupi daun buah. Umumnya perdu, memiliki ikatan pembuluh, memiliki kambium, batangnya keras dan berkayu, belum punya bunga sesungguhnya. Contohnya pakis haji merinjo. Ya. Di sini kan belum punya bunga sesungguhnya, bunganya nanti namanya strobilus. Kamu pernah melihat buahnya atau biji dari itu, dari cemara, yang biasanya dibuat hiasan itu ya? Nah, itu yang artinya itu namanya strobilus, bukan bunga seperti bunga mawar, ya, bunga sesungguhnya. Bunganya berbentuk kerucut seperti yang namanya strobilus. Mengapa kok disebut tumbuhan berbiji terbuka? Karena bakal biji tidak ditutupi daun buahnya. Daun buah. Maka disebut tumbuhan berbiji terbuka. Ya, lanjut. Ini siklus hidupnya ya, ini tidak terpenting untuk siklus hidup. Siklus hidup yang Anda hafalkan, pelajari itu yang rumput sama tumbuhan paku. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, adanya bunga yang sesungguhnya, ada daunnya pipih, lebar, macam-macam ya. Bijinya tidak tampak karena terbungkus daun buah. Ini biji terbungkus daun buah. Ya. Pembuahannya pembuahan ganda. Kalau gimnospermae pembuahan tunggal. Dibagi dua menjadi tanaman dikotil dan monokotil. Ya, ini skemanya. Ya, skemanya ini. Ini. Nanti ada ini ovum aja. Inti sperma 1, inti sperma 2, sel telur dikandung bundal. Jadi ada 2 kali pembuahan, tadi pembuahannya ganda. Zigot bakal endosperm dan menjadi embrio plus endosperm. Endosperm itu loh. Dagingnya itu loh, dagingnya
Kalau Anda misalkan makan kacang, yang kamu makan itu apa toh? Embrio dengan endodermnya. Jadi cadangan makanan yang ada di biji itu endosperm. Itu hasil peleburan antara inti sperma dengan inti kandung lembaga sekunder. Ya. Ya, untuk materinya itu sampai ini dulu, nanti bisa kita tambahkan ya. Kita tambahkan juga segala macam itu untuk tugas Anda. Kita isi besok dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda buat. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak masih ada waktu kurang lebih 15 menit, silakan tiap-tiap anak membuat dua pertanyaan dengan kalimatannya mengapa atau bagaimana. Mengapa atau bagaimana. Silakan Anda buat di buku catatan Anda. Ya, saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Nanti yang saya panggil membacakan. Tentang apa? Tentang tumbuhan. Tumbuhan lumut, tumbuhan paku, kemudian gimnospermae, angiospermae boleh. Silakan. Anda buat 2 pertanyaan dulu. Jadi tadi untuk tugasnya menjawab soal tidak jadi ya. Tidak jadi. Jadi untuk pelajaran kali ini Anda tidak ada tugas. Ya, silakan Anda membuat 2 pertanyaan. Mengapa, bagaimana, tentang tumbuhan lumut, paku, gimnospermae atau angiospermae. Silakan. Di buku catatan Anda. Nanti kurang 10 menit. Berarti 9.25 akan saya beri DI. Akan saya tunjuk. Lah, hilang. Guys, mabar. Balik. Madang sik, Lur. Adus rasih. Madang rasi, madang. Kira nek bagi.